Hai Bunda, kali ini saya akan membahas mengenai asuransi. Karena ada teman kita di sana menanyakan, Ibu di Australia pakai asuransi atau tidak? Oke, mari kita bahas di sini ya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya doa yang terbaik, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, amin. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta baik keluarga kita yang sedang sakit. Mari kita doakan, semoga lekas sembuh. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali dan kebenaran ya Bunda, saya di sini juga memakai asuransi, terutama adalah asuransi jiwa, yang mana nanti akan saya bahas satu persatu. Tapi kali ini saya akan bahas mengenai asuransi yang jelasnya saya di sini memakai satu asuransi jiwa, ya. Kedua asuransi rumah dan ketiganya asuransi mobil. Itu sangat penting sekali Bunda di Australia. Padahal ya Bunda, di Australia itu tidak ada gempa bumi. Ya, tidak ada gempa bumi tapi kita harus mematuhi peraturan atau mungkin sudah allow ya di Australia, jadi saya memakai asuransi rumah, saya asuransikan ya. Tapi yang kita asuransikan itu adalah sudah hak milik pribadi ya, bukan artinya bukan rental ya. Jadi sudah hak milik pribadi, sertifikat sendiri itu bisa diasuransikan. Dan berapa bayarnya langsung saya akan bahas tuntas di sini ya Bunda. Asuransi rumah saya per tahun bayarnya itu sekitar 17 juta ya. Ini asuransi rumah ya. Saya bayar 17 juta per tahun teman-teman ya. Itu Bunda. Dan alhamdulillah terbayar tiap tahun ya. Dan yang kedua asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu sangat mahal sekali Bunda. Saya di sini pakai asuransi jiwa atau life insurance, yang mana saya bayarnya 1 tahun sekali. 1 tahun itu sekitar 38 juta per tahun. Hanya untuk mengasuransikan jiwa, kehidupan jiwa saya, Bunda. Dan yang ketiga adalah asuransi mobil ya. Saya punya mobil atas nama saya pribadi, saya harus asuransikan ya. Per tahunnya saya membayar asuransi mobil itu 17 juta Bunda. Jadi sekitar 1 tahun ini ya, atau setiap tahunnya saya membayar asuransi rumah ya, asuransi jiwa, asuransi mobil, yang totalnya kurang lebih 68 juta per tahun. Itu harus Bunda, harus dibayar. Wow, jadi tidak usah takut Bunda. Tidak usah takut kalau Bunda mau datang ke Australia untuk permanent resident atau untuk study atau mengirimkan anak-anaknya study. Tidak usah takut Bunda, ya. Penghasilan kita ada lebihnya. Pasti ada lebihnya, yang penting kita jangan malas ya Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Perincian asuransi rumah. Padahal di Australia itu tidak ada gempa bumi Bunda. Kalau seandainya pun ada banjir, itu pun jarang sekali ya, karena pemerintah Australia membuat jalan sangat bagus, ada drain di sekitar rumah, di pinggir jalan, jadi nggak untuk menghambat kebanjiran ya, jadi nggak ada banjir. Kalau saya tinggal di sini nggak pernah kebanjiran. Kedua, rumah ini tidak ada pernah rusak seumur hidup, bahkan sampai canggah cucu nenek cucunya itu nggak pernah rusak. Jadi sekali bangun rumah itu untuk selamanya gitu ya, tapi tetap diasuransikan ya Bunda. Dan adapun kecelakaan atau insiden di Australia ada kebakaran. Baik, ini yang sangat jelas adalah kebakaran ya. Kebakaran itu bisa terjadi kapan saja ya, terutama yang punya orang tua sudah berumur ya, atau mungkin sudah lanjut usia kita katakan, atau mungkin sudah agak kurang cerdas ya, itu bisa membahayakan kalau tinggal di rumah. Maka dari itu kita asuransikan rumah kita. Dan ada hal lain mengenai kebakaran di rumah, yaitu biasanya itu musim dingin juga ada. Karena musim dingin kebanyakan orang memakai heater. Apa itu heater? Heater adalah bisa terbuat dari kayu yang di dalam rumah kita untuk penghangat ya, dibakar untuk penghangat. Tapi mungkin orang kelamaan terus akhirnya orang itu mengantuk, itu akan
mengakibatkan rumah terjadi kebakaran, ya. Dan keduanya yaitu orang yang sudah lanjut usia, karena mereka mungkin lupa atau bagaimana, main-main, namanya orang sudah lanjut usia kan tidak tahu ya Bunda, main-main dengan kompor gas atau kompor listrik, namanya orang tua gitu. Saya tidak bisa menyalahkan ya Bunda. Jadi Bunda-Bunda yang punya orang tua atau mertua atau ibu sendiri, bapak kandung sendiri sudah sepuh ya, jangan sampai masuk dapur main putir-putir kompor ya, akan menyebabkan kebakaran ya. Yang jelas sekali adalah kebanyakan di sini adalah kebakaran Bunda, baik musim dingin ataupun musim panas ada terjadi kebakaran. Karena musim panas sedikit banget sayatan sinar matahari, dan di sekeliling rumah kita ada benda-benda yang sangat artinya sangat memancar dengan sinar matahari dan mengakibatkan kukus atau langsung reaksi, bisa terjadi kebakaran. Karena di Australia sangat panas sekali. Di hutan juga demikian rupa. Kalau musim panas sekali, seorang jalan sambil, ya khususnya orang yang suka jalan di hutan santai dan sambil merokok, dan mungkin mereka sudah merasa putung rokoknya udah dimatiin, tapi ternyata belum sempurna dimatiin, terus mereka akan buang saja di hutan, itu akan mengakibatkan kebakaran di hutan ya, yang akan merajalela melalap semua hutan di Australia itu ya. Makanya kita harus memakai asuransi rumah ya, jangan lupa tuh. Dan bagaimana Ibu mengenai asuransi jiwa? Oh iya Bunda, asuransi jiwa sangat mahal sekali Bunda, karena asuransi jiwa akan mengcover semua kehidupan kita, mengenai harta benda kita, mengenai anak-anak kita. Contohnya, saya sendiri membayar asuransi jiwa 38 juta per tahun. Untuk saya Bunda, 38 juta per tahun. Itu maksudnya apa saja ya? Ya, maksudnya bila saya dipanggil Allah sesaat nanti, kita tidak tahu. Nah, terus kredit rumah belum selesai, nanti yang akan membayar kredit rumah selesainya diselesaikan sama asuransi jiwa saya untuk mengcover kredit rumah atau untuk mengcover apa yang kalian kredit. Dan bila cuma kecelakaan saja, kita kecelakaan yang mungkin patah tulang atau patah kaki atau patah tangan, akan mendapatkan uang ya dari asuransi jiwa kita. Karena mungkin kita sudah malas atau udah nggak mau kerja lagi karena trauma kecelakaan dalam perjalanan gitu, kita mempunyai asuransi jiwa juga, kita bisa mengcover keseluruhan. Dan mengenai asuransi mobil, bagaimana Ibu? Ya, mobil diasuransikan itu jelas banget. Apabila mobil kalian sudah atas nama, seperti saya atas nama saya sendiri, dan mobil itu harganya mahal sekali ya, kurang lebih 1M atau ya kurang lebih 1M mobil saya. Jadi saya harus pakai asuransi, dimana saya sudah memakai lesson yang komplit, yang mahir, seumpama tetap namanya insiden itu ada ya Bunda ya. Bukan insiden dari kita sendiri pribadi, biasanya insiden dari orang lain atau pendatang yang datang ke Australia belum lama, dan mereka memakai peraturan cara membawa mobil seperti di negara mereka, di negara masing-masing, sehingga setelah datang ke Australia akan mengakibatkan, karena belum, ya mereka sudah lancar, udah pandai menyetir mobil di negeri sendiri, begitu datang ke Australia bawa mobil, itu biasa peraturan di Australia sudah lain ya. Nah itu yang akan akan menerjang atau akan cross ke mobil yang lain. Dan untuk itu, kalau kalian punya mobil yang sangat mahal, kalian harus asuransikan, karena nanti asuransi yang akan membayar dan memperbaiki mobil kalian. Dan yang untuk connect ke orang yang hit kita atau menabrak kita, itu urusannya bukan kita sendiri, tapi urusannya asuransi yang akan membahas dan akan
nge-hack mereka untuk membayar atau membenarkan atau memperbaiki mobil gitu ya. Jadi sangat bagus sekali bergunanya kita memakai asuransi ya. Asuransi jiwa sangat penting sekali. Asuransi rumah sangat penting sekali dan asuransi mobil juga sangat penting sekali. Untuk itu kalian yang akan datang ke saudara tidak usah takut membayar kurang lebih 1 tahunnya 68 juta. Jadi bagaimana untuk gaji kita masih ada sisa nggak Bu Sri? Oke, nanti kita lanjut ya di episode selanjutnya ya teman-teman. Thank you for watching my channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.